Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftah ibadu rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Faqala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasuhuma wa dawamahuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qdi hajatina kullaha ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya fi khairin wa lutfin wa 'afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama kita muliakan sahibul bait pada sore hari ini, Bapak Sajidan sekeluarga yang telah memberikan tempat untuk kita bersama-sama di sini di dalam majlis yang kita harapkan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada seluruh hadirin, kawan-kawan semuanya, pada sore hari ini sebagaimana biasanya setiap Senin sore kita akan mencari keberkahan dari majlis dan juga ilmu yang manfaat insyaallah. Pada kesempatan ini untuk menambah keberkahannya kita baca suratul Fatihah biniyah ala ma nawa biha salafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari hikmah-hikmah yang disampaikan oleh Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sayyidus salihin fi dairain amin. Beliau menukil kepada kita semuanya beberapa hikmah yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Banyak sekali hikmah dan kita sudah sampai di penghujung hikmah para salaf. Jadi para salaf itu sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa salaf itu memiliki makna yang luas, ada juga makna yang sempit. Makna yang luas dikatakan salaf adalah para pendahulu. Maka orang tua kita itu bagi kita adalah salaf, kakek kita bagi kita adalah salaf. Tapi kalau dalam makna yang lebih sempit lagi, salaf adalah generasi terbaik atau generasi keemasan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik masa adalah masaku, yaitu masa para sahabat. Kemudian masa selanjutnya yaitu masa para tabi'in. Kemudian masa selanjutnya itu masa para tabi'ut tabi'in. Nah, masa-masa ini adalah masa-masa keemasan atau mereka disebut dengan as-salafus shalih. Generasi terdahulu yang soleh. Artinya mayoritas dari mereka adalah orang-orang soleh yang telah dijamin oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi setiap zaman nanti akan membawa kesolehannya masing-masing. Artinya
La yakhlu zamanun min wali. Tidak mungkin satu zaman itu kosong akan wali, pasti ada wali. Akan tetapi mungkin kualitasnya itu menurun. Tapi kembali lagi kita katakan orang-orang soleh, para wali di setiap zaman itu pasti ada, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita. Dan pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas beberapa hikmah penghujung dari hikmah salafus saleh. Ya, di sini disebutkan wa may yaj'alil ma'rufa min duni 'irdihi yafirhu wa man la yattaqi syatma yashtami. Barang siapa yang menjadikan kebaikannya untuk menjaga kehormatannya, maka upayanya tersebut itu sudah sangat cukup baginya. Dan barang siapa yang tidak menjaga dirinya dari cacian, maka dia akan dicaci. Maksudnya begini loh, kita itu kalau misalnya punya kelebihan apapun itu, mau kelebihan harta, mau kelebihan kekuatan, kelebihan kekuasaan, kelebihan ilmu, kemudian kita bakhil dengan kebaikan kita, dengan kelebihan kita tersebut, maka kehormatan kita terancam. Maksudnya nanti kita dikatai yang tidak baik oleh orang-orang. Ini orang kaya kok tidak pernah sedekah. Ini orang alim tapi nggak pernah ngajar. Akhirnya apa? Kehormatannya, harga dirinya itu dicoreng dengan ucapan-ucapan orang. Maka berbuat baiklah kita sesuai dengan kelebihan yang kita miliki. Karena dengan itu kita akan terhindar dari omongan-omongan buruk manusia. Misalnya orang yang punya kelebihan harta, ya sudah dengan harta itu jalannya. Misalnya ya dalam konteks keagamaan, dia memiliki kelebihan harta, tidak memiliki kelebihan ilmu, maka ya apa yang dia miliki dari situ, itu yang dia kasih sama orang. Kalau tidak, maka siap-siap dirinya untuk dicaci oleh orang. Wa man la yattaqi syatma yushtami. Kemudian juga disampaikan di sini, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Janganlah kamu bertanya tentang seseorang, akan tetapi tanyalah siapa temannya. Fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Karena seseorang itu akan mengikuti temannya. Dan ini insya Allah sudah kita pahami semuanya, bahwa kita adalah cerminan diri sahabat kita. Kalau misalnya kita ini bersahabat dengan orang-orang majelis, insya Allah sifat kita nggak terlalu jauh dari sifat-sifat orang majelis. Kita biasanya bersahabat dengan ya siapa lah, orang-orang pasar lah, orang-orang pasar tapi model-model Pak Yul. Insya Allah kita jadi orang soleh juga. Ya intinya kalau kita itu bersahabat dengan orang soleh, maka kita akan mendapatkan percikan kesolehannya. Dan kita kalau misalnya bersahabat dengan orang buruk, maka kita akan mendapatkan percikan keburukannya. Oleh karena itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, matalul jalisi salih wal jalisi su'i. Permisalan teman duduk atau sahabat yang baik dan sahabat yang buruk itu seperti penjual parfum dan pandai besi. Kalau penjual parfum itu apa? Penjual parfum, kalau kita dekat dengan penjual parfum, hanya ada 3 kemungkinan, dan semua kemungkinannya baik. Apa itu? Kita membelinya, kita membeli parfum darinya, atau kita diberikan parfum olehnya, atau kita mendapatkan bau harum dari parfumnya. Itu permisalan teman yang soleh. Dalam keadaan apapun pasti kita akan dapat kebaikan. Tapi kalau misalnya teman kita adalah pandai besi, kata Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan keburukan dalam setiap kesempatan. Apa itu? Yang pertama, kemungkinan kita itu duduk di sampingnya, baju kita
terbakar. Karena kan main apa namanya? Ya dipentok-pentok itu. Dipukul-pukul besi itu kan keluar percikan ini apa? Api. Nah, percikan api itu kalau kena baju bisa merusak baju. Kalau misalnya tidak mendapatkan percikan api, ya minimal kita itu dapat bau nggak enak dari percikan itu atau dari orang tersebut. Begitu permisalan dari Rasulullah SAW tentang teman duduk yang tidak baik. Dalam sisi apapun pasti kita akan mendapatkan keburukan. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, inilah pesan dari baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita semuanya, bahwa kita itu kalau ingin baik maka banyak-banyaklah bersahabat dengan orang-orang baik dimanapun kita berada, di kampung kita ataupun di luar kampung kita. Usahakan yang kita cari itu adalah teman-teman baik, teman-teman soleh. Kita cari seraya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dulu Buya Hamka yang cerita sedikit. Jadi kita itu sebenarnya tergantung niatnya, nawaitunya kita itu apa. Jadi Buya Hamka itu pernah berjumpa dengan seseorang yang mana orang ini menceritakan keburukan-keburukan yang ada di Arab Saudi. Katanya di Arab Saudi itu, di Mekah, di Madinah ternyata mohon maaf ada prostitusi. Katanya. Saya sudah ke sana Buya, saya sudah lihat di sana ada prostitusi, ada orang-orang yang tidak baik di sana ternyata. Terus Buya Hamka bilang begini, saya juga beberapa waktu lalu barusan dari Eropa, tapi saya di sana ketemu dengan ulama, saya ketemu dengan orang-orang soleh, saya ketemu dengan saya masuk dan sholat di masjid apa namanya ini, Islamic Center. Jadi masjid-masjid Islam di sana, masjid-masjid kaum muslimin banyak di sana. Maka dijelaskan oleh Buya Hamka, saya itu datang ke Eropa memang niatnya saya untuk berjumpa dengan orang-orang baik, maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu datang di tempat yang suci, tapi niat kamu tidak baik, mencari prostitusi, maka kamu berjumpa dengan hal-hal begitu. Maka kita itu istilahnya apa? Istilahnya kita berusaha untuk memperbaiki niat dan juga memohon kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita selalu dipertemukan dengan orang-orang soleh. Amin Allahumma. Satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Intinya kalau kita hari ini belum tahu, maka suatu ketika kita akan tahu. Maka jangan kesusu dengan segala sesuatu harus tahu. Biarkan segala sesuatu itu berjalan dengan alur ceritanya masing-masing. Dan segala sesuatu yang akan terjadi itu kebanyakan dari kita itu belum bisa mempersiapkannya. Maka di dunia ini banyak sekali kejutan-kejutan. Di dunia ini banyak sekali kejutan-kejutan. Tapi kita ini selalu berharap kejutan yang ada di dunia ini adalah kejutan-kejutan yang baik. Maka di dalam doa Wirul Latif itu, Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaati syarr. Ya Allah, aku bermohon kepadamu dari kejutan baik. Karena dunia itu memang serba kejutan. Hari ini kita seperti ini enak-enak, besok tidak tahu seperti apa. Wa'udzubika min fujaati syarr, dan aku bermohon perlindungan darimu dari segala kejutan-kejutan buruk. Amin Allahumma. Tadi sudah baca Wirul Latif? Belum. Majelis tadi. Ya, itu doa apa namanya Wirul Latif juga itu bagus itu kalau bisa diamalkan pagi, sore itu bagus sekali. Ya, karena di situ banyak sekali doa-doa yang dipanjatkan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Begitu juga kalau misalnya gini, kita hari ini belum tahu, kita ngaji kok tidak paham-paham, maka sabar, suatu saat kita akan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itu yang diajarkan oleh para ulama kita. Yang penting kita itu istiqomah.
Itu intinya. Dalam ngaji itu yang penting istiqomah. Hari ini belum paham, insya Allah kalau istiqomah diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini bukan bukan hal yang istilahnya omong kosong, bukan. Ya, saya pernah mengalami juga dulu soalnya. Jadi dulu itu saya saat sanawiyah ini tahaddutan bin ni'mah, yang menceritakan bahwa nikmat Allah dan janji Allah itu benar. Apa yang disampaikan oleh para ulama itu benar. Dulu ngaji bahasa Arab ngaji nahwu. Kitabnya kitab Al-Kafrawi. Saya itu saat SMP sudah ngaji kitab itu. Tapi teman ngaji saya orang-orang yang sudah SMA. Karena untuk SMP tidak ada pengajian nahwu dulu di pondok saya. Pengajian nahwunya palingan nahwul wadih yang dasar-dasar. Saya ingin belajar yang lebih tinggi lagi. Ya ikut aja. Ada kesempatan ekskul kita belajar nahwu. Itu banyak majlis yang saya hadiri, tidak ada satupun materi yang saya pahami. Panjenengan kira-kira percaya atau tidak? Saya itu hadir di majlis-majlis kiai saya itu berjam-jam setiap hari. Itu tidak ada yang saya pahami. Tidak ada. Pokoknya kiainya menjelaskan begini-begini, ini marfu, ini mansub. Pokoknya dia istilah-istilah nahwu. Yang mana saya itu baru belajar di pondok pesantren. Tapi memang keinginan ingin bisa bahasa Arab itu kuat sekali. Akhirnya ikut aja. Sampai saya itu hampir putus asa. Ini kok duduk di sini kok sia-sia. Sia-sia duduk di sini, tidak ada yang saya pahami. Ya enaknya main bola ini. Soalnya kan sore itu biasanya bebas, ada ekskul, ada main bola, ada olahraga, ada kesenian, ada juga pengajian. Saya ambil pengajian. Yang mana saya itu satu-satunya yang masih SMP di situ, masih sanawiyah. Ngaji, putus asa. Kakak kelas saya bilang begini. Kakak kelas saya sekarang ini sudah jadi perawat sekarang. Nah heran juga kok jadi perawat nanti. Padahal dulu ahli nahwu. Padahal dulu ahli nahwu luar biasa itu. Terus dibilang begini, Soleh, kamu pokoknya jangan putus asa. Nanti Allah akan buka pemahaman kamu. Masya Allah itu katanya. Ya sudah, saya pegang itu, ngaji terus sampai hatam. Atau saya mungkin sebelum hatam saya sudah tidak ikut karena ada kegiatan lain. Itu kitab saya buka cuma saat itu saja. Dan subhanallah saat saya dulu di Sudan, saya diminta untuk mengajar nahwu. Saya beli kitab itu. Kitab itu sudah lama tidak ada. Kemudian saya beli lagi. Saya buka kitab itu semua dari awal sampai akhir saya pahami. Padahal dibukanya itu saat SMP itu aja. Saat dulu SMP itu sekali buka pada saat itu pengajian, dibuka lagi mungkin setelah beberapa tahun. Nanti sudah kuliah di Sudan, saya buka untuk menjadi bahan ajar. Dibuka ternyata Masya Allah, oh ternyata seperti ini sih. Artinya apa? Di sini kita tetap yakin bahwa ketika kita itu bersungguh-sungguh dan istiqomah, pasti akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalam ngaji, termasuk dalam pekerjaan, semua urusan. Kalau kita yakin, maka itu pasti akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qaulul Utai'ah. Nah ini ada seorang sahabat ini dia katakan di sini syairun mukhadram, termasuk syair penyair mukhadram. Nah ini ada istilah di dalam ilmu syair itu ada namanya mukhadram. Panjenengan nanti kalau di dalam ilmu hadis itu akan mendengar istilah mukhadram. Di dalam ilmu bahasa Arab juga ada istilah mukhadram. Cuma beda. Mukhadram dalam istilah ilmu hadis dengan mukhadram yang ada di istilah ilmu bahasa Arab. Apa bedanya? Kalau mukhadram di dalam ilmu hadis namanya itu dinisbatkan kepada orang-orang yang hidup di zaman Nabi, akan tetapi mereka tidak berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Itu namanya apa?
apa? Mukhadram. Nah, mukhadram itu mereka statusnya seperti para sahabat sebenarnya. Mereka hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Itu namanya mukhadram. Contohnya siapa? Contohnya Raja Najasyi. Raja Ethiopia. Itu raja tersebut beriman kepada Rasulullah SAW, tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah. Maka ada istilah, ini bingung ulamanya ini kalau dibilang sahabat dia bukan sahabat, karena syarat sahabat itu berjumpa, harus ada luqyah. Kalau dibilang tabi'in juga bukan tabi'in, karena mereka hidup di zaman Nabi dan beriman kepada Nabi. Maka ada istilah baru namanya mukhadram. Itu mukhadram. Ya, istilah mukhadram. Tapi jangan namakan anak dengan mukhadram, kurang enak. Khadram. Mukhadram. Tapi kalau dalam istilah bahasa Arab, mukhadram itu adalah syair atau penyair yang hidup di zaman jahiliyah dan hidup di zaman Nabi. Itu namanya syair mukhadram. Jadi mereka itu sudah berprofesi sebagai penyair, dan profesi penyair di masa dulu itu memang profesi yang kelas tinggi. Kalau penyair di zaman dulu itu profesi tinggi, gajinya besar gitu. Kalah lah gaji-gaji PNS sekarang. Wah, itu kalau sekali menyampaikan syair, kemudian rajanya senang dengan syairnya, itu bisa dikasih harta mungkin yang bisa diwariskan 7 keturunan gitu. Itu namanya penyair mukhadram, yaitu penyair di masa jahiliyah dan penyair di masa Nabi, masa Islam. Termasuk juga sahabat Nabi Hasan bin Thabit. Pernah dengar Hasan bin Thabit? Ya. Pernah dengar? Cuma dikasih senyuman saya ini. Yang itu beliau menyatakan ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan dirimu wahai Rasulullah diciptakan sesuai dengan keinginanmu. Artinya menggambarkan kesempurnaan diri Rasulullah SAW. Itu Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit juga termasuk penyair mukhadram. Jadi beliau itu masuk Islam sampun sepah. Hasan bin Thabit itu. Ya Pak. Jadi campur-campur bahasanya, gaduh-gaduh. Sampun sepah. Itu umurnya mungkin 70-80 tahun baru beriman kepada Rasulullah SAW. Hasan bin Thabit. Termasuk juga sahabat ini Hutai'ah. Hutai'ah ini sahabat. Cuma yang menjadi perbedaannya, Hutai'ah ini termasuk penyair yang suka menghina. Dikatakan di sini, karena hajja'an hanifan lam yakad yaslam min lisanihi ahad. Jadi beliau ini kalau menghina dengan syair-syairnya itu tidak ada satupun orang-orang yang ada di masanya kecuali mendapatkan hinaan. Bahkan dia itu pernah menghina istrinya dihina, anaknya dihina, bahkan ibu bapaknya juga dihina, bahkan dirinya ikut dihina. Wah, ini kan orangnya agak gimana? Konslet sedikit lah, agak konslet, sehingga para sahabat itu mengadu kepada Sayyidina Umar pada masanya, mengadu, wah Sayyidina Umar, ini kami yang hidup di masa ini tidak selamat dari lisannya Hutai'ah. Maka Hutai'ah ini dipanggil oleh Sayyidina Umar dan diberikan beberapa harta, beberapa keping emas seperti itu diberikan kepada Hutai'ah sebagai ganti supaya dia itu tidak menghina kaum muslimin. Ini sudah sampai seperti itu, saking senangnya menghina orang. Tapi ini bukan untuk dicontoh hadirin, bukan untuk dicontoh Hutai'ah.
tapi dia akhirnya menjadi lebih baik setelah ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya gitulah, lisan ini memang bentuknya kecil, akan tetapi serangannya besar, kejam. Hati-hati kita dengan perkara lisan ini. Dua negara besar bisa perang besar karena lisan. Dan itu insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita akan baca singkat. Kita sudah masuk ke pasal selanjutnya, yaitu hikmah-hikmah yang disampaikan oleh para tokoh Bani Alawiyin. Nah, sekarang para habaib dari sada Bani Alawiyin. Para habaib yang ada di Hadramut, mereka juga punya hikmah-hikmah yang dikumpulkan oleh Al-Habib Sayyid Ibrahim bin Smith di dalam kitab ini, yang mana sebenarnya semua hikmah itu satu tujuannya, mengarahkan kita untuk melakukan kebaikan dan melarang kita dari yang buruk-buruk. Ini kita kelupaan tadi bahasan Hutayah, tapi syairnya kita lupa baca ini. Beliau berkata, "Malam mayyaf'alil khaira la ya'dum jawaziyah. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia tidak akan kehilangan balasannya. La yadhhabul 'urfu bainallahi wan nasi." Karena kebaikan seseorang tidak akan hilang, baik dari Allah ataupun dari manusia. Jadi kita itu kalau berbuat baik, jangan takut kita tidak dapat balasan. Pasti kita akan dapat balasan. Kalau bukan dari manusia, maka kita akan dapatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakannya orang-orang itu pasti mengingat kebaikan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna syakur yashkurul qalila bil katsir. Allah akan membalas kebaikan kita yang sedikit dengan balasan yang banyak. Amin Allahumma. Di sini disebutkan bahwa Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ini yang akan kita baca waktu itu. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, guru dari para habaib, yang mana beliau ini adalah guru dari Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad, dan beliau juga guru dari Syekh Ali bin Abdullah Baros, yang kisahnya itu sangat masyhur. Ketika dalam majlis seperti ini, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas berkata kepada para muridnya, di luar ada Rasulullah SAW. Maka para murid yang ada itu semuanya keluar, karena dapat bisyarah, dapat kabar gembira dari Rasulullah bahwa dari gurunya bahwa di luar ada Rasulullah SAW. Ada satu yang tidak bergerak dari muridnya, itu namanya Syekh Ali bin Abdullah Baros. Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros ini tetap duduk di hadapan guru. Kemudian ditanya oleh Habib Umar Al-Attas, kenapa kamu tidak ikut teman-teman kamu? Maka beliau dengan santai menjawab, saya tahu bahwa Rasulullah SAW datang ke sini untuk menemui guru. Jadi ngapain saya ke sana? Artinya ini menjelaskan kepada kita adab dan juga kesetiaan seorang murid kepada gurunya. Dan dari apa yang diberikan oleh Habib Umar kepada Syekh Ali Baros, muridnya, Habib Umar berkata, kalau misalnya ada yang mau tawasul dengan saya, tawasul baca surat Fatihah, kemudian tidak gandeng nama murid saya Ali bin Abdullah Baros, maka tawasulnya saya tolak. Jadi kalau kita itu kebiasaannya mau tawasul dengan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pasti wa Syekh Ali bin Abdullah Baros, satu paket itu. Kalau kita tidak sebut nama muridnya, kata Habib Umar, semasa hidupnya beliau sudah berpesan, tawasulnya saya tolak. Wah, ini makom wali nih. Kalau kita jangan gaya-gaya kayak gitu lah. Siapa yang tawasul dengan saya tolak kalau nggak sebut nama Ustaz Ridwan.
Ini contoh ini. Tapi ini ya makomnya jauh, bainas sama antara langit was sumur dan sumur, bukan langit dan bumi lagi. Beliau berkata, unzuril halah allati tuhibbu an ya'tiyakal maut. Perhatikanlah keadaan, kondisi yang engkau menginginkan kondisi tersebut ajal menjemputmu. Dalam kondisi tersebut ajal menjemputmu, wa anta 'alaiha, sedangkan kamu dalam keadaan tersebut, falzamha, maka istiqomalah dalam keadaan itu. Ini kalau saya tanya diri saya, kemudian para hadirin, kita itu kepingin pas kita sakratul maut, kita dalam keadaan apa? Suci. Dalam keadaan apa lagi? Zikir. Dalam keadaan apa lagi? Pokoknya ibadah, mau sujud, mau apa. Kita semuanya ingin ketika ajal menjemput kita, kita dalam keadaan tersebut. Falzamha, maka istiqomahlah untuk melakukan hal itu. Nah tadi kan kita sudah punya keinginan mau meninggal seperti itu, falzamha, maka istiqomahlah di dalam melakukan hal-hal tersebut. Wal halat allati takrahu an ya'tiyakal mautu wa anta 'alaiha fajtanibha. Kalau misalnya kamu ada keadaan yang kamu tidak sukai, yang mana apabila sakratul maut kamu dalam keadaan tersebut, maka hindarilah. Kita suka apa? Meninggal dalam keadaan baik. Tidak suka meninggal dalam keadaan buruk. Nah, maka keadaan tersebut harus kita hindari. Jangan kita mau husnul khotimah tapi istiqomah di dalam apa? Main-main aja. Istiqomah di dalam keburukan. Nah, itu berarti apa? Mimpi di siang bolong namanya. Itu mengharapkan dia bisa menghilangkan dahaga tapi dengan api, bukan dengan air. Yang istilahnya Imam Syafi'i. Nah, jadi itulah apa namanya? Ya kuncinya di situ. Dan sebenarnya kita sudah tahu semuanya. Ingin meninggal dalam keadaan yang baik, maka saya harus istiqomah di dalam kebaikan. Sebagaimana abahnya Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, beliau meninggal pada hari Jumat dalam keadaan imam dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersebut. Karena apa? Karena beliau ya 5 waktunya di masjid, imam, istiqomah. Mau meriang mau apa, tetap pergi ke masjid. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan sujud, tapi pas azan mau malas, masih ada waktu.